Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dani dengan NIM 11 12 11 457 akan mempresentasikan dengan judul membuat keputusan lebih jelas dengan pohon keputusan. Nah, apa itu pohon keputusan? Pohon keputusan adalah metode yang digunakan untuk membantu untuk pengambilan keputusan dengan menyusun setiap opsi dalam bentuk bercabang, menyerupai struktur pohon. Metode ini sangat populer karena kesederhanaannya dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Cabang-cabang dalam pohon keputusan mewakili berbagai langkah atau hasil dari proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, setiap alternatif yang tersedia dapat dianalisis hingga detailnya, memungkinkan pengambilan keputusan untuk memahami dampak dari setiap pilihan. Nama pohon keputusan diberikan karena bentuknya yang menyerupai pohon, dengan akar sebagai awal, ranting sebagai jalur keputusan, dan daun sebagai hasil akhirnya. Konsep dasar keputusan. Konsep utama dari pohon keputusan adalah menyajikan algoritma berbasis pernyataan bersyarat. Algoritma ini dirancang untuk membantu pengambilan keputusan melalui langkah-langkah yang terstruktur. Setiap langkah digambarkan dalam diagram alur yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, persegi panjang, menunjukkan awal pohon di mana pertanyaan atau keputusan utama ditulis. Yang kedua, ada garis, menghubungkan pertanyaan atau keputusan dengan opsi berikutnya, yang disebut cabang lingkaran. Yang disebut dengan cabang. Selanjutnya adalah garis, menghubungkan pertanyaan atau keputusan dengan opsi berikutnya, yang disebut dengan cabang. Yang ketiga ada lingkaran, menandai hasil yang belum pasti dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Yang terakhir, ada segitiga, digunakan untuk menandai jawaban akhir atau solusi yang jelas. Pohon keputusan memberikan panduan visual yang mudah diikuti, sehingga sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang rumit dengan langkah-langkah sederhana. Komponen dalam pohon keputusan ada 3. Komponen utama dalam pohon keputusan yaitu akar, ranting, dan daun. Akar atau root node ini adalah titik awal menunjukkan pertanyaan atau keputusan utama yang ingin dipecahkan. Contoh, apakah produk ini harus diproduksi massal? Ranting atau branch. Cabang-cabang ini mewakili berbagai pilihan atau kemungkinan yang muncul dari akar. Setiap ranting menunjukkan langkah selanjutnya atau konsekuensi dari keputusan yang diambil. Untuk selanjutnya ada daun, leaf, node, merupakan hasil akhir dari setiap ranting. Daun ini menjelaskan konsekuensinya atau solusi yang dihasilkan dari setiap langkah pengambilan keputusan. Dengan memahami ketiga komponen ini, kita dapat menyusun pohon keputusan terstruktur dan sistematis. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis pohon keputusan. Jenis pohon keputusan terbagi menjadi 2 berdasarkan targetnya. Yang pertama ada pohon keputusan dengan variabel kategori. Jenis ini digunakan ketika hasil keputusan terbagi dalam kategori tertentu, seperti ya atau tidak. Misalnya, pohon keputusan yang menentukan apakah seorang kandidat layak diterima bekerja atau tidak. Untuk pohon keputusan dengan variabel kontinu, jenis ini digunakan untuk hasil yang berupa nilai yang dapat diprediksi, seperti pendapatan individu berdasarkan faktor usia, pekerjaan, atau lokasi tinggal. Dari kedua jenis ini, pohon keputusan variabel kategori lebih banyak digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari, sedangkan variabel kontinu biasanya digunakan dalam analisis data. Baik, bagaimana cara membuat pohon keputusan? Pembuatan pohon keputusan dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, mulailah dengan membuat persegi panjang yang berisi pertanyaan atau ide utama. Ini menjadi fondasi dari pohon keputusan. Tambahkan cabang dari pertanyaan utama. Tambahkan cabang-cabang yang mewakili berbagai opsi atau konsekuensi. Tambahkan simpul keputusan jika hasil dari cabang belum jelas. Tambahkan lingkar kecil untuk menunjukkan ketidakpastian. Jika memerlukan keputusan baru, tambahkan persegi jika hasil sudah final. Tambahkan segitiga, tetapkan nilai setiap semua cabang selesai. Setiap hasil atau opsi diberikan,
Nilai untuk memudahkan evaluasi. Metode ini untuk membantu memastikan semua alternatif dipertimbangkan sebelum membuat keputusan akhir. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pohon keputusan. Untuk kelebihan yang pertama, pohon keputusan mampu menyederhanakan proses pengembalian keputusan yang rumit menjadi yang lebih mudah dipahami. Selain itu, metode ini memungkinkan pengguna untuk menghilangkan data yang tidak relevan, sehingga membantu fokus pada opsi yang paling penting. Kesimpulan yang dihasilkan pun lebih spesifik dan terarah. Untuk selanjutnya ada kelemahan. Namun, untuk metode ini juga memiliki keterbatasan. Jika data yang digunakan terlalu banyak, pohon keputusan dapat menjadi terlalu kompleks dan sulit dipahami. Selain itu, desain pohon yang kurang optimal dapat menghasilkan kualitas keputusan yang rendah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangat penting di dalam menggunakan pohon keputusan. Dapat kita simpulkan, dalam pohon keputusan adalah alat yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. Dengan memahami komponen jenis dan cara pembuatannya, kita dapat menggunakannya dalam berbagai situasi, mulai dari analisis data hingga pengambil keputusan strategis. Meskipun memiliki keterbatasan dan kelebihannya, yang mampu menyederhanakan proses pembuatan pohon keputusan menjadi salah satu metode yang sangat direkomendasikan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.